Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan pertama, praktikum rekayasa perangkat lunak. Oke, di sini kita perkenalan dulu ya dari desain perangkat lunak, terus perkenalan dari Java, Framework, Spring, atau Hibernate, terus sama konsep ERP. BTW kita rekayasa perangkat lunak ada sedikit ngoding-ngoding, tapi kita ngodingnya tuh pakai Java. Nah, Java yang saya bilang tadi pakai Java dengan framework Spring dan Hibernate. Nanti saya kasih tahu bedanya Spring dan Hibernate. Oke, yang pertama itu ada berbasis komponen. Di komponen itu ada komponen distribusi sama aplikasi terdistribusi. Nanti kalian bisa baca aja PPT-nya. Nih, BTW juga saya baru pertama kali dapat RPL dengan materi baru seperti ini. Jadi sama-sama belajar ya. Jadi komponen itu pasti udah kalian udah tahu lah ya, tinggal kalian baca di sini. Nah, yang komponen distribusi ini adalah komponen perangkat lunak yang disimpan di mesin yang terpisah dengan aplikasi klien dan difasilitasi oleh protokol komunikasi yang ditambahkan ke dalam komponen dasar. Contohnya itu adalah Microsoft Transaction Server. Nah, ini aplikasi distribusi, yaitu adalah pandangan secara konsentua terhadap struktur dari sebuah aplikasi. Umumnya, sebuah aplikasi terdiri dari kode program untuk pengolahan data, business logic, dan user interface. Terus jenisnya itu ada 4, ada two-tier client server intranet, terus two-tier client server internet, three-tier client server on intranet, dan three-tier client server on internet. Nah, ini ada berbasis pattern. Nah, dia istilah dan rekayasa perangkat lunak yang mengacu kepada solusi umum yang dapat digunakan secara berulang kali untuk menyelesaikan masalah-masalah umum yang ditemukan dalam desain perangkat lunak. Nah, desain pattern ini suatu solusi yang umum dilakukan untuk mengenai masalah perancangan software yang cukup dipopuler itu dengan diperkenalkan oleh Gang of Four. Nah, inilah konsep ERP. ERP itulah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Nah, ERP ini adalah suatu sistem perusahaan yang bersifat lintas fungsional dan bertindak mengintegrasikan dan mengotomatiskan berbagai proses bisnis yang harus terpenuhi di dalam suatu perusahaan seperti kegiatan fabrikasi, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan lain-lain, dan fungsi sumber daya manusia. Nah, di penerapannya itu, ERP memberikan pandangan integrasi secara menyeluruh terhadap proses bisnis di setiap divisi. Terus digunakan untuk melakukan pelacakan terhadap sumber daya seperti uang tunai, bahan mentah, dan lain-lain. Terus ERP juga membuat sistem pengolahan data yang dapat diakses oleh beberapa pengguna antar divisi. ERP juga berguna sebagai penyedia dan penampung aliran informasi dan tingkat operasional hingga strategi dalam organisasi maupun rantai bisnis di luar organisasi. Nah, ini adalah contoh dari ERP itu sendiri. Saya kasih berikut dengan contoh nyatanya ya dari contoh ERP ini. Yang pertama adalah sales order processing. Itu semua organisasi komersial mendapatkan keuntungan dan sumber daya dari penjualan mereka. Sistem ERP ini memiliki mode penjualan yang dapat mengimplementasikan fungsi penempatan pesanan, jadwal pesanan, pengiriman, dan faktur. Nah, sales order processing ini contohnya adalah transaksi online shop. Nah, transaksi online shop kan kayak mode Tokopedia, gitu-gitu, Tokopedia, Shopee, dan segala macam itu masuk sales order processing karena dia mengimplementasikan fungsi penempatan pesanan,
Berarti kan pesanan si barang itu. Penjadwalan pesanan, kita kan maksudnya pesanan ini jadwalin tanggal segini untuk melakukan pengiriman. Begitupun juga pengiriman dengan kurir yang dimaksudkan. Dan faktur. Dan faktur itu biasanya saya lupa faktur itu laporan keuangan apa gimana ya. Pokoknya sales order processing itu contohnya adalah penerapan online shop atau e-commerce. Sales order processing itu biasanya e-commerce. Contoh nyatanya. Nah, yang kedua adalah purchasing. Purchasing itu sistem ERP memiliki modul pembelian dan dapat mempercepat proses pembelian bahan baku dan peralatan lain yang dibutuhkan. Sistem ini mengotomatiskan proses identifikasi calon pemasok, negosiasi harga, pembelian, dan proses penagihan. Gampangnya purchasing ini kita melakukan pembelian, entah itu melakukan pembelian barang, untuk penentuan harga, dan lain-lain. Contoh nyatanya purchasing itu lebih ke membeli suatu barang seperti kita kalau mau sebenarnya purchasing ini adalah memperkecil dari sales order processing. Pasti kan kalau sales order processing contohnya kan e-commerce ya. Nah, e-commerce kan pasti ada pembayaran. Nah, pembayaran ini yang masuk ERP processing. Tapi ini lebih spesifiknya. Nah, purchasing ini benar-benar contoh nyatanya kita mau membeli atau top up purchasing itu lebih kita melakukan pembelian atau pembayaran. Pembeliannya bisa mau untuk membeli kuota atau pokoknya purchasing gimana ya? Gimana jelasnya ya? Jadi sales order. Jadi ulang dulu ya dari contoh pertama. Nah, sales order processing itu dari definisinya dan contoh nyatanya adalah penerapan e-commerce ya. Karena dia mau melakukan pendapatan pesanan dari barang kita, penjadwal pesanan dari kita, pengiriman barang, dan faktur. Nah, kalau purchasing kita melakukan pembelian yang dapat mempercepat proses pembelian bahan baku atau peralatan lain yang dibutuhkan. Nah, kalau singkatnya, purchasing ini kita membeli sesuatu. Biasanya purchasing ini kita melakukan pembelian atau melakukan pembayaran. Misalnya kita mau beli voucher atau mau top up gitu, itu termasuk ERP dengan metode purchasing kayak gitu. Itu kayak pembelian top up kayak modal kayak di GoPay sebenarnya itu termasuk purchasing sebenarnya itu. Ini pengetahuan setahu saya tapi kurang lebih modelannya kayak begitu. Kita kan bisa beli pulsa juga bisa. Terus kita beli voucher game juga bisa, itu termasuk purchasing juga. Nah, ini production planning. Nah, production planning ini dari definisinya production planning itu dia penerapan adalah membuat suatu program untuk mengecek stok barang. Entah itu barang mau dalam bentuk makanan maupun barang pecah belah maupun furniture dan lain-lain. Kita melihat stok barang yang ada di perusahaan, tapi dalam bentuk bisa website atau aplikasi. Nah, itu termasuk contoh ERP dari production planning. Nah, financial account kalau ini selanjutnya adalah financial accounting, biasanya di bagian akuntansi. Berarti kita membuat laporan keuangan. Biasanya kalau di perusahaan financial accounting itu biasanya biasanya aplikasi atau website untuk mencatat laporan keuangan perusahaan, baik itu pemasukan, pengeluaran, dan sebagainya. Itu financial accounting. Tapi kalau di dalam pribadi itu kita bisa mencatat pengeluaran dan pemasukan kita. Contoh aplikasi di HP itu namanya Money Lover. Nah, itu kan aplikasi Money Lover itu termasuk financial accounting karena kita masukkan pemasukan kita sama pengeluaran kita selama
1 hari. Dan itu biasanya berisiko untuk betul pribadi ya. Kalau perusahaan kayak tadi saya bilang sebelumnya itu mencatat pengeluaran dan pemasukan dari suatu perusahaan atau modal, masukin modal itu segala macam tuh termasuk financial accounting. Nah yang terakhir itu adalah human resource. Nah human resource ini modal sumber daya manusia dan terapi dapat mengatur mengelola sumber daya manusia dan modal manusia. Contohnya adalah kita membuat website yang berisi data pegawai dari nomor hidup pegawai, nama pegawai, terus domisilinya di mana, kehadirannya gimana, gaji dari setiap divisinya berapa, jabatan segala macamnya itu. Pokoknya data-data manusia deh, data-data manusia, bukan data manusia sih. Pokoknya data-data yang berisi sumber daya manusia. Biasanya diterapinnya itu di mana aja. Tapi saya sebelumnya tuh biasa diterapkan itu di suatu perusahaan. Kan ada nama, nomor pegawai, jabatan, gaji, dan lain-lain. Nah, kalau di dalam kampus, dan dalam kampus sebagai mahasiswa, berarti human resource ini biasanya dipakai adalah data mahasiswa, itu termasuk human resource. Termasuk human resource itu kan ada terkandung, ada NPM, nama, kelas, dan lain-lain. Gitu. Nanti untuk contoh ERP nanti saya jelasin juga nanti di sesi Jimit. Nama file ERP bisa kalian baca sendiri ya. Oke, ya sekarang kita mau kenalin si Java dengan framework Spring or framework Hibernate. Nah sebenarnya Spring sama Hibernate ini sama-sama framework Java, cuman bedanya ini sepengetahuan kasaran aja ya. Spring itu biasanya dipakai untuk membuat aplikasi dengan berbasis Java, tapi pakai framework Spring. Nah, kalau Hibernate itu framework Java dengan framework Hibernate itu biasanya dalam bentuk website. Sama-sama menggunakan SQL juga. Keduanya ini Spring sama Hibernate, cuman berbasisnya beda. Seperti saya bilang sebelumnya, Spring itu biasa membuat aplikasi, Hibernate itu biasanya berbasis web. Kayak gitu. Nah, untuk membuat aplikasi atau webnya itu biasanya ya pakai text editor juga boleh. Kalian persiapin aja pakai text editor. Sama siapin juga tuh NetBeans. Kayak aja NetBeans, versi berapa aja terserah. Kalian install aja itu dulu. Soalnya kita sama-sama belajar juga, karena jujur aja untuk framework Java ini saya jarang pakai. Jadi sama-sama belajar lah ya, para maklum aja. Nah, di sini saya akan jelaskan definisi dari Spring Framework. Nah, Spring Framework itu dia menyediakan mode pemrograman dan konfigurasi yang bersifat komprehensif atau cakupannya luas. Terus dia Spring itu juga disebut Spring Boot juga. Dan dia itu salah satu framework Spring untuk membangun aplikasi berbasis Java. Nah, framework ini adalah dia bersifat open source yang dapat digunakan untuk semua microservice. Tuh cuma kecil-kecilan aja. Terus microservice itu adalah sebuah arsitektur yang memungkinkan Anda untuk membangun dan melakukan develop secara mandiri. Jadi kita bisa bikin aplikasi berbasis Java secara kita sendiri yang bikin gitu. Fitur-fitur Spring itu bisa kalian baca aja, ada core technologies, testing, data access, MVC, Webflux, integration, sama language. Kalian bisa baca aja. Tapi ya pasti dalam intinya setiap framework pasti ada MVC-nya, tenang aja, pasti ada MVC. Ada MVC itu ada di model, view, sama controller. Nah, itu biasanya ada. Keuntungannya itu dari Spring Framework itu adalah template yang telah ditukar sebelumnya, tapi template itu berarti template itu udah ada. Terus untuk testingnya gampang, terus ringan, perkembangannya cepat, abstraksinya kuat, dukungan terbaik.
Terus kalian bisa baca aja ini modul framework Spring. Ada 6. Iya, ada 6. Ada 6 modul. Kalian bisa baca aja. Saya kasih PDF-nya. Nah, sekarang untuk Hibernate. Nah, tadi kan kalau Spring itu kan membuat aplikasi berbasis Java. Nah, kalau Hibernate dia membuat aplikasi juga, tapi dia berbasis web. Nah, terus ini sebuah software yang digunakan untuk memetakan aneka modal dan modal domain berorientasi objek. Berarti bisa menggunakan konsep OOP karena ini Java, berarti pakai OOP ke dalam database relasional. Sebagian user mengenal framework ini dengan nama lainnya, adapun nama lain Hibernate adalah Hibernate ORM. Nanti ORM akan dijelasin lebih detailnya di pertemuan berapa ya? 5 atau 6 gitu. Yang pasti saya kasih gambaran aja ORM itu dia adalah kan namanya kan Object Relational Mapping. Jadi kan ORM ini kita mainin BTW kita ORM ini mainin database ya. Nah, ORM ini dia kan biasanya kalau database kan kalau dibikin codingan kan karena panjang tuh. Nah, kalau ORM ini dibikin peringkasnya. Jadi ibaratnya kita cuma manggil objeknya doang. Pokoknya ORM itu mirip-mirip kayak konsepnya OOP. Jadi atas yang bikin codingnya serumit mungkin. Nah, di bawahnya cuma tinggal manggil doang gitu loh. Nah, ini adalah komponen Hibernate. Nah, komponen Hibernate bisa kalian baca aja. Bisa kalian baca aja di sini. Pokoknya ORM itu dia fungsinya tuh kita nggak usah ribet-ribet ya spesifik di SQL gitu. Kalau SQL kan ribet banget tuh codingannya tuh banyak banget. Nah, kalau ORM ini tinggal diperingkas doang, udah tinggal manggil cuma sebaris doang. Udah, nggak sebaris sih, pokoknya nggak banyak line untuk cuma manggil database yang dituju itu aja gitu. Makanya cuma ringkas banget saya udah lihat spoiler dikit ORM itu contohnya kayak gimana. Pokoknya dikit banget. Di sintaksnya sedikit tapi tertujunya jelas gitu loh. Ini arahnya kemana gitu. Nah, kegunaannya dari Hibernate itu untuk melakukan pemetaan tabel database dan tipe data SQL dari kelas-kelas pada Java, khususnya untuk pemetaan Java ke tabel database, karena ini mainan database ya. Nah, proses ini berlangsung dengan implementasi anotasi Java dan konfigurasi file XML. Selain itu, Hibernate juga bisa melakukan CRUD atau create, read, update, dan delete. Terus, dan melakukan ORM juga. Nah, kalau Hibernate ini dia tidak memerlukan compile ulang, serta hanya melakukan sedikit konfigurasi. Konfigurasi yang dilakukan pada Hibernate ini dia pada driver class dan dialek database-nya aja. Gitu. Oke, udah untuk PPT dari RPL 2 pertemuan 1. Untuk ACT-nya kalian untuk ACT-nya kalian bikin ini aja, bikin rancangan aja, karena kalian nggak usah nggak ngoding segala macam ya. Kalian bikin rancangan aja aplikasi atau web apa yang kalian bikin, gimana ya bahasanya. Jadi ACT-nya itu kalian bikin rancangan aplikasi atau web yang akan kalian bikin, tapi dengan konsep ERP. Konsep ERP kan udah ada contohnya tuh, nanti saya contoh lebih lengkapnya nanti saya jelasin di Gmeet. Nah, kalian bikin rancangannya, tapi dengan konsep ERP, boleh dalam bentuk web atau aplikasi. Nah, web aplikasi ini tuh menggunakan Java dengan framework Spring atau Hibernate gitu, jadi nggak boleh yang lain tuh. Boleh kasih gambarnya gitu ya.
Nanti contoh bikin jadi sekali lagi untuk ACT-nya itu bikin aplikasi atau web dengan konsep ERP. Boleh pilih salah satu konsep ERP yang menurut kalian mudah sesuai dengan 5 contoh ERP ini, bebas. Nanti untuk kalau masih kurang ngerti dari contoh ERP-nya, nanti saya jelasin di sesi Jimit. Terus untuk membuat aplikasi web tersebut menggunakan Java dengan framework Spring atau Hibernate kayak gitu. Mana kalian bikin? Nanti saya kasih contoh cara bikin rancangannya kayak gimana. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.